Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024, insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November kita. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wa rusuh taubatan nasuh wa salahul jasad wa ruh. Alhamdulillah saya dapat yang akhir tapi tidak hanya rangkuman saja karena memang dagingnya udah antum ambil semua. Karena cuma dapat tulang-tulangnya aja ini ya. Jadi yang ngerangkum aja lah. Oke, kita dapat atau kita akan sampaikan tentang originalitas pemikiran pembatal nasab gitu ya. Tapi ada juga permintaan kalau bisa sebelumnya dibahas juga dari sisi metodologi. Kebetulan saya di metodologi penelitian. S3 saya di metodologi penelitian. Sedikit katanya, ini benar nggak ini tesis, ini benar nggak ini penelitian ilmiah gitu ya, karena ini 2 tahun gitu kan, nggak ada yang bahas itu, tidak ada yang memutuskan ini benar-benar penelitian atau tidak, walaupun secara diskusi warung kopi itu banyak yang mengatakan, sampai dosen bilang, wah ini penelitian bagus, ini penelitian hebat, nanti kita lihat aja gitu kan. Walaupun ada juga yang bilang, ini mau bukan penelitian, gitu kan. Ada juga yang bilang begitu. Siapa itu? Ya saya, gitu kan. Oke, yang pertama ini kita bagi 3 bagian gitu ya. Yang pertama, ini penelitian ilmiah atau bukan? Karena ini tulisannya ada di sini, disebutkan sebuah penelitian ilmiah. Ini kan bedah tulisan ya, bedah pemikiran. Ini kitabnya aja langsung gitu. Jadi menakar kesahihan Habib, sini penelitian ilmiah ini benar nggak penelitian ilmiah? Gitu. Oke, nanti kita tinggal lihat. Coba lihat, apa itu penelitian ilmiah? Kan penelitian ilmiah itu aktivitas yang dilakukan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan satu masalah. Nah, metode ilmiahnya ini. Coba Anda lihat, daftar isi bandingkan dengan metode ilmiah. Coba. Ini adalah latar belakang, hipotesis, analisis, kesimpulan. Ini kan semacam apa ya? Ya kalau mau dibilang clipping, ya enggak lah, naiklah dikit. Ya kalau cerpen, ya jangan. Ini agak panjang juga dia. Jadi ya makalah lah, makalah gagasan sendiri gitu ya. Makalah gagasan sendiri, tapi memang jauh dari metode, menggunakan metode ilmiah gitu. Oke, selanjutnya saya nggak lama-lama, kita lihat ini bukunya dia, menggunakan penelitian verifikatif. Kan kalau dari sisi tujuan penelitian verifikatif itu kan memverifikasi metode, teori paling enggak. Nah, kita lihat nggak di dalam kitab ini, di dalam buku ini ada memverifikasi teori? Nggak ada. Harusnya memverifikasi teori. Yang diverifikasi apa? Nama. Ada nggak nama Ubaidillah di situ? Gitu. Harusnya memverifikasi teori. Teori apa? Saya membatalkan nasab menggunakan teori kitab sejaman. Itu yang harus itu kan? Tapi nggak ada itu, nama-nama doang. Teorinya nggak masuk di situ. Gitu. Oke, selanjutnya dia bilang menggunakan metode
Ya, kajian pustaka, berarti kan ya tidak empiris lah ya, tidak ke lapangan gitu ya. Beda banget sama Ghost Rumel gitu kan. Beda, ini kelilingan. Kalau itu kelilingan rumah mungkin ya. Rumah di kamar, tadi di tengah, atau mungkin kalau metode library research. Coba lihat lagi. Ini di bukunya di Ciputat itu dia bilang penelitian saya ini penelitian sejarah. Seminar Ciputat. Ya, seminar ya, seminar Ciputat. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang benar? Karena ini pertanyaan in absentia. Ya, gak ada orangnya. Jadi tolong Pak Imad, ini mana yang benar? Oh gitu. Ini mana yang benar Pak Imad? Ini library research atau penelitian pustakaan? Nah, itu harus dijawab. Gitu. Lah kalau udah begini aja mau dibilang penelitian ilmiah kan aneh gitu. Aneh itu ada dosen yang bilang ini penelitian ilmiah. Belajar dululah filsafat ilmu tuh dosen. Belajar dululah metodologi penelitian gitu, baru bilang ini penelitian ilmiah gitu. Oke, lanjut. Saya nggak lama-lama ini, 15 saja. Kalau Anda menggunakan penelitian sejarah, anggap aja kita lagi belajar metodologi penelitian sejarah setengah semester. Cuman dirangkum saat ini cuma 15 menit. Gitu ya. Kalau Anda melakukan penelitian sejarah, ada langkah. Pertama itu heuristik. Heuristik itu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan apa? Bisa tulisan, bisa lisan, bisa visual, bisa benda, dan lain-lain. Tulisan bisa kitab, bisa manuskrip. Nah, bagaimana mau memutuskan nasab Ba'alawi itu mardud munqati kalau kitabnya yang diteliti hilang satu halaman? Bingung nggak itu? Pas hilang, pas banget nama Ubaidillah di situ. Halaman 29 30. Kan bingung itu. Apa yang mau diteliti di situ? Apa yang mau diambil datanya? Kitabnya hilang satu halaman. Pakai muka syafah. Nah, itu dia. Selanjutnya apa lagi? Manuskrip. Ini manuskripnya Gus Rumel kan berhalaman itu banyak. Ini cuma 4 halaman manuskripnya. Nah, jadi yang seperti ini bagaimana bisa dibilang penelitian ilmiah? Belum lagi visual, benda. Tolong kalau mau begitu, benda itu misalkan makam, ya berangkatlah ke sana, ke Hadramaut. Kalau memang nyatakan oh nggak pernah hijrah, dia tetap di Irak, ya lihat di Irak, gitu. Ya, antara Irak dan Yaman kemungkinan antara kamar dan kamar depan, mungkin ruang depan, ya jadi bingung kita jadinya. Gitu ya, jadi bisa artifak-artifaknya. Nah, itu menghasilkan data nanti. Datanya bisa kita klasifikasikan, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, sekarang data yang dipakai itu kitab-kitab yang dipakai primer atau sekunder? Semuanya sekunder, nggak ada yang primer. Gitu. Semuanya sekunder. Dari mulai Tahdzibul Ansab, sekunder semua. Sampai ke bawahnya. Oke, setelah dia heuristik, dia ngumpulin, dia verifikasi. Verifikasi diapain? Ada verifikasi ekstern, ada intern. Kalau dia ekstern berarti dia harus melihat originalitasnya. Apa yang dipakai kitab untuk membatalkan? Sajarah Mubarakah, udah selesai dibahas tadi. Secara kritik ekstern seperti apa? Internnya bagaimana? Dalamnya berarti sudah juga saya sampaikan. Ada nggak tadi ditanya ada nggak konsisten, tidak konsisten? Ada. Nanti saya kasih contohnya. Oke, baru itu nanti ada validitas. Nah, yang tadi data itu pun harus triangulasi dulu. Mendapatkan data itu triangulasi sumbernya gimana? Ya kalau sumbernya hanya dengan buku yang hilang 1 halaman, manuskrip yang hanya 4 lembar, bagaimana mau melakukan triangulasi? Sebagaimana dengan metodenya dan lain-lainnya. Oke, validitasnya mau menggunakan apa? Kan gitu.
Setelah itu baru interpretasi, dianalisis, disintesis, oke? Historiografi baru. Nanti ada dibuat, bisa naratif, bisa eksplanatif. Naratifnya ini bisa kronologis, eksplanatifnya agak lebih luas. Nah, hasilnya diuji di lembaga ilmiah. Kalau mau kuat. Nah, ilmiah atau lembaga akademis yang memiliki pakar. Kalau Habib Hanif bilang tuh ya harus ada dong pakarnya kalau mau dibahas di lembaga ilmiah. Contohnya, kalau masalah nasab ya harus ada pakar nasab. Ada yang bilang, nasab kan udah fosil peradaban. Nah, ini ngaconya. Kalau pendapat saya, selama ada manusia, ilmu nasab itu bukanlah fosil peradaban. Sampai kiamat manusia masih kawin-mawin, manusia masih membagi warisan, maka ilmu nasab tidak akan menjadi fosil peradaban. Bahkan kemungkinan ilmu-ilmu lain yang bisa jadi fosil, contohnya mungkin DNA. DNA hari ini oke. Lah besok ada yang lebih canggih lagi dari DNA. Maka DNA menjadi fosil karena ada yang baru. Tapi kalau ilmu nasab kan enggak. Selama manusia ada, dia melekat di dirinya. Ada namanya revolusi industri 4.0 sekarang. Revolusi pertama itu mesin uap. Revolusi kedua dia mulai elektrikal. Mesin uap menjadi fosil. Revolusi ketiga menggunakan komputer. Elektrikal menjadi fosil. Sekarang digital, maka komputer menjadi fosil. Nah, itu pendapat saya. Terus bagaimana dengan Wali Songo? Kalau Wali Songo bagaimana? Kalau tempatnya misalkan ada lembaga yang menggunakan lembaga ya, saya nggak sebut yang ya tendensius. Misalkan ada satu lembaga yang menggunakan nama Wali Songo. Misal ada orang yang bikin makalah membatalkan nasab Mbak Alawi misalkan, karena selama ini dikatakan Mbak Wali Songo itu sohehnya ke Mbak Alawi, dibatalkan Mbak Alawinya. Kan aneh juga itu lembaga manggil orang yang ngebatalin nama lembaganya gitu. Nah, memang nggak mikir itu di dalam lembaga itu kan ada misalkan pemikir-pemikir, harusnya kan dipikir dulu itu. Satu itu ya. Yang kedua, contohnya lagi nih, makanya saya katakanlah Wali Songo itu sahih di Mbak Alawi. Sudah berapa kali Wali Songo itu pindah-pindah. Ini kalau menurut Kiai Imad itu nasabnya nasab Mudotoribah kalau misalnya ya, pindah-pindah dia. Iya, palsu. Ada lagi tiba-tiba muncul lagi Pajaah itu. Menurut Kiai Imad itu palsu, tiba-tiba muncul. Tadi udah disampaikan oleh Habib Hanif. Dari Ja'far bin Ali Al-Hadi putus, udah. Dari apa tadi? Al-Jailani Soleh putus. Apa lagi? Sekarang yang baru dari Ajal Samsudin putus juga. Nggak nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Di Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kalau pakai teori Kimat. Kalau nggak pakai teori Kimat udah biasa aja. Lihat aja di Tahzibul Ansab. Dulu Ali Al-Hadi punya anak itu yang dia ambil ya 3. Dia mau cari jalur 3 nih. Kemarin dari Ja'far bin Ali Al-Hadi yang disebut Ja'far Al-Kazak tadi, udah ganti Zaki. Kambil ke situ putus, nggak bisa. Diambil lagi dari Hasan Al-Askari kemarin, putus lagi. Sekarang ngambil dari Muhammad bin Ali Al-Askari, putus lagi. Kenapa Muhammad? Dalam kitab Tahzibul Ansab dikatakan Ali Al-Hadi itu hanya punya anak 2 yang menurunkan, Ja'far sama Hasan Al-Askari. Turun lagi ke Sajarah Mubarakah, Ali Al-Hadi punya anak 7, tetapi sepakat termasuk Muhammad.
Tapi sepakat, ittifaq, yang menurunkan hanya 2. Ja'far dan Hasan. Selesai lah gitu, Wali Songo. Sudah, kembali rujuk ke Ba'alawi. Nggak usah malu-malu. Sudah. Oke, lanjut. Sekarang kita mau lihat latar belakangnya apa sih? Tadi udah. Ini bukan sosial ya, ini penelitian ini. Latar belakangnya apa meneliti itu? Akhlak. Mana ada. Nggak nyambung latar belakang nasab tuh dengan akhlak, udah dibahas tadi. Nah ini apa sih kira-kira yang membangun akhlak? Anggaplah akhlak Ba'alawi dianggap akhlaknya, kok nggak bener ya, nggak cocok sama akhlak kakeknya, maka diragukan dia bukan Ba'alawi. Enggak ya, menurut Ibnu Qayyim yang membangun akhlak jelek tuh kebodohan, zulm, sahwa sama ghadab, udah nggak ada nasab. Mau cari yang lain boleh itu. Jadi nggak ada ceritanya nasab itu linear dengan akhlak. Nah coba lihat, bila nasab berkaitan dengan akhlak, lihat peristiwa Nabi Adam sama Qabil, bukan hubungan Nabi Adam sama Qabil. Qabil itu kan yang bunuh Habil. Akhlaknya Habil kalau berhubungan nasab dengan ayahnya, wah, Nabi Adam gimana jadinya? Nabi Nuh sama Kan'an. Coba lihat dari sisi akidah, itu akhlak juga kan? Akidahnya menolak. Berarti kalau hubungannya ke bapak gimana? Abdul Muthalib sama Abu Lahab bagaimana? Jadi itu kalau dari sisi latar belakang sudah nggak bisa penelitian itu dibilang ilmiah, karena memang latar belakangnya nggak bisa. Tulisan, jadi kesimpulannya tulisan saudara Imaduddin bukanlah sebuah penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah. Sudah, itu makalah pribadi saja, tulisan pribadi saja. Nah, jadi dari sekarang udah disampaikan nih, kalau ada dosen-dosen yang bilang wah itu penelitian ilmiah, ya udah sekali lagi saya bilang ya belajar lagi lah filsafat ilmu atau metodologi penelitian. Oke. Selanjutnya, bolehkah berbangga dengan nasab? Ini intermezzo saja. Gus Baha membanggakan nasab itu penting. Coba, itu Gus Baha itu bilang. Kenapa penting? Sebagai halangan. Bukan halangan, apa namanya? Kalau ada misalkan Gus Wafi, ayahnya wali besar, Gus Wafinya nggak sholat, kan nggak enak gitu, ya kan? Jadi nasab bangga sama nasab, bapak ayah saya itu wali besar, tapi dia nggak sholat. Nah itu yang maksud saya, bangga boleh, tapi nasab itu, kebanggaan itu menjadi positif, pengawal dia untuk tidak sholat. Itu juga. Satu lagi, bolehkah berbangga dengan nasab? Ini Dr. Said Agil, Dr. Said Agil mengatakan bahwa boleh membanggakan nasab tapi dilarang menyombongkannya. Jadi memang yang tidak boleh sombong. Ya kan? Kalau Kiai Said bilang bahwa Rasulullah pernah bangga menjadi cucu Abdul Muthalib. Ini hadisnya nih. Ana Muhammad bin Abdullah bla 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 bla. Tapi tetap saja kita tidak boleh sombong dan tidak boleh membanggakan. Ini intermezzo saja. Ini ada hadis Nabi. Ana atqa di Adam wa akramahum ala Allah taala wala fahar. Itu nggak boleh. Itu ya. Oke, itu sekedar intermezzo. Bagian kedua baru kita masuk. Itu bagian metodologi penelitian. Sekarang kita masuk metode penetapan nasabnya. Ini rangkuman saja. Saya nggak mau lari ke sana kemari, pingin lihat kitabnya aja. Kita bedah kitabnya. Ini kitabnya Pak Haji Imad, gitu ya, Pak Kiai Imad. Dalam kitabnya ilmu nasab, dia menyatakan metode menetapkan nasab ada 6. Ini 27 ini qawaid, diambil dari qawaid dirasah ilmil ansab. Kolamnya Al-Bahis, Mujahid, Munasir, Munsif. Yang pertama perkawinan, yang kedua yang ketiga yang keempat suhrawal isti, yang kelima kitab-kitab nasab terdahulu. Nanti kita lihat nih
Ini kitab-kitab nasab terdahulu, tapi nggak ada sejamannya di sini. Yang keenam, rekomendasi ahli nasab. Kita lihat nih bener nggak? Nah, aslinya nanti kita lihat. Dari mana dia ambil? Dia baru tulis di sini di halaman berikutnya bahwa nasab itu, keturunan itu harus tidak bertentangan dengan kitab-kitab nasab sejaman. Baru ditulis di sini atau yang berdekatan. Demikian sebagaimana pendapat Pusat Studi Nasab. Cari di sini. Kalau ada kata-kata kitab sejaman, silakan. Ada nggak? Dasar dia kan menggunakan ini, Pusat Studi Nasab. Ada nggak di sini kitab sejaman? Nggak ada. Dapat dari mana dia nih? Tiba ujuk-ujuk nongol nasab sejaman. Wahai Kiai Imad, di manakah kata-kata kalimat kitab sejaman? Gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang asli dari qawaid tadi. Yang pertama, yang ini nih ya. Yang ini aslinya ini bahasa Arabnya. Yang pertama firos, oke. Yang kedua ikrar, ketiga syahadah, keempat suhroh, kelima yang tadi yurahatun ahadin nasabin, ya kan? Ya, berarti ini saya nggak tahu kalau Pak Imad kan bilang di sini kitab-kitab terdahulu. Ada nggak di sini kata-kata terdahulu? Nggak ada. Ya kan? Selanjutnya di sini apa? Al-Bayyinah At-Tarihiyah. Dia bilang rekomendasi ahli nasab, kan udah menyimpang itu. Nah, ini udah. Ya, itu apa namanya? Wah, yang antum yang bilang ya. Oke. Lihat lagi. Melihat tulisan tangan. Nah, ini terjemah dari inilah ya. Dari yurahatu ahadin nasabin. Terjemahnya melihat tulisan tangan salah satu ahli nasab yang diakui bla bla bla. Di mana kalimat kitab sezamannya? Nggak ada. Oke, lanjut aja. Ini udah tadi. Lihat lagi yang antik nih. Demikian pula yang ditegaskan oleh An-Nasabah Ahmad bin Sulaiman Abu Bakar At-Turbani. Bla 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 bla. Nah, ini hasil. Jika contoh, walaupun kemasyhuran itu ini berarti suhrul istifadah ya. Walaupun kemasyhuran itu dari kabilah itu sendiri atau antar mereka, maka tidak berfaedah dalam isbat tetap nasabnya. Jika ia bertentangan dengan suhrul istifadah ilmiah dalam sumber-sumber dan referensi kitab atau manuskrip lama. Kita lihat contoh, jika ada seorang yang mengaku keturunan Nabi bla 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 tapi enggak apa namanya? Mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dan dari jalur Musa al-Kazim. Lalu ia mengurut nama leluhurnya. Ternyata ia dari jalur Z bin Musa al-Kazim. Lalu dilihat dalam kitab yang paling dekat dengan masa hidup Z. Misalnya dalam kitab Sirul Silsilat Alawiyah abad keempat. Setelah dilihat dalam kitab tersebut ditemukan keterangan bahwa Z bin Musa tersebut tercatat lam yu'akib, tidak punya keturunan, maka pengakuan ini batal. Jika tidak ada kitab semasa atau yang lebih tua mengatakan sebaliknya, jika ada kitab semasa yang mengatakan sebaliknya, maka nasab tersebut muhtalaf fihi. Saya nggak tahu ini ada nggak dalam istilah ilmu nasab muhtalaf fihi, itu kan? Kemungkinan ini makbulun nasab. Jadi ada yang memperselisihkan. Ya kan? Satu orang menerima, satu kelompok menerima, kelompok lain nolak. Ini yang antik. Jika tidak ada kesaksian kitab-kitab dari nama-nama itu semua, artinya sama sekali tidak ada kitab yang menyebut nasabnya ke atas, maka disitulah suhro istifadah berlaku. Antik nggak tuh? Tapi ini buku Imad nih. Bukunya Imad. Stop lagi. Bukunya Pak Imad ini. Beliau hadir. Hadir makanya. Mohon maaf Pak Imad. Oke. Nah, ini suhro istifadah ba'alawi udah tadi ya. Suhro istifadah ba'alawi dibilang suhro istifadah hadisah karena mulai ditulis pada zaman Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran abad 9. Padahal kan sebelumnya udah ada. Dalam kitab As-Suluk ada. Dalam kitab Al-Atoya ada. Itu di abad 8 itu.
Nah, ini contohnya di abad 8, kitab As-Suluk. Dari kalangan aswab di sana yang dikenal dengan keluarga Abi Alawi sudah Suhroh. Ini ada juga 778 Ar-Rasuli sudah Suhroh. Oke. Sebenarnya dari mana sih dalil kitab sejaman itu? Dalil kitab sejaman itu diambil dari pendapatnya Murad Sukri. Coba lihat itu di asibam.net. Hilang. Nah, ini Google ini Asibam, lihat persis banget diambil. Maka hendaklah keturunan Alawi setelah penjelasan ini menyebutkan siapa dari para tokoh ulama yang sejaman dengan Muhammad Al-Mirbad dan nenek moyangnya yang menyebutkan silsilah mereka dan secara jelas menyatakan bahwa mereka adalah syarif keturunan Husainiyah. Yang dimaksud dengan para ulama di sini adalah mereka yang hidup sejaman dengan nasab tersebut sejak awal, seperti ulama abad ke-6, 7, ke-8, bla 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 bla. Harus ada teks dari para ulama abad demi abad, generasi demi generasi. Nah, itulah yang menjadi sumber perpecahan kita hari ini. Ya ini. Cuman dari internet. Kopas internet, pecah kita langsung. Dahsyatnya itu informasi yang diambil, kita nggak tahu hoak apa enggak, kredibel atau enggak, ini kan. Tapi diambil akhirnya ya seperti ini. Bagaimana itu Murad Sukri itu? Murad Sukri menurut Ahmad bin Abu Bakar At-Turbani, saya belum jelasin yang depan itu gambar tadi ya. Aku telah membaca beberapa pernyataan Murad Sukri dalam bukunya Quraish fi Urdun dan menemukan bahwa dia telah menyimpang dari jalan para ahli silsilah. Dipakai gitu. Terutama karena dia jatuh dalam kontradiksi yang menunjukkan ketidaktahuannya dalam bidang ini. Orang yang bernama Murad Sukri tidak memiliki pengetahuan dalam ilmu silsilah. Itu diambil dari situ. Ini pendapatnya At-Turbani, teman-temannya lah dulu. Tapi alhamdulillah Pak Turbani, Ahmad bin Abu Bakar Turbani udah rujuk ya. Tarja itu ya. Oke, nanti ada itunya. Oke. Disebut lagi di sini, Abu Bakar At-Tubrani berkata, bla 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 bla, seperti dalam penjelasan tentang keluarga Asgab Yordania. Bla, hal ini menunjukkan kontradiksi dalam metodenya dan kurangnya pengetahuan tentang jalan dan metode para ahli silsilah. Berarti dia menerima lah silsilahnya keluarga Asgab di Yordania, At-Turbani, makanya dia rujuk gitu kan. Oke, adopsinya itu dari kalangan, saya kalau mau bilang kalangan W tidak mau, nanti kita perpecahan lagi, jangan. Jadi kita W, jangan Wafi. Jadi kita anggap ya orang-orang yang nyeleneh tadi itu kan, Murad Sukri itu. Nah, sekarang adopsi mana lagi? Oknum ya, oknum W gitu, oknum dari aliran W lah. Gitu. Nah, sekarang selain aliran W tadi, oknum aliran W tadi, dari mana lagi adopsi pemikirannya? Diambil dari Yahudi punya, si Ignaz Goldziher ini. Ignaz Goldziher bilang bahwa kekacauan dan inkonsistensi teks Al-Quran, perbedaan pola bacaan tidak ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu yang ia teliti, sehingga dengan hasil analisanya dia skeptis terhadap orisinalitas Al-Quran. Itu kan satu lagi, Joseph Scott ini ya, menolak validitas hadis Imam Bukhari karena hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab hadis yang lebih tua. Ini kan persis tuh kan, persis pemikirannya. Nggak ada kitab yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah, yang nggak bisa, udah persis itu. Oke, pembatal nasab lainnya ini At-Turbani, tapi sudah tarja tuh ini, udah ini. Assalamualaikum, sampai ini antum yang korespondensi ya. Bagaimana? Oke, ini Balawi min Usra Al-Hasimiyah, sahih nggak nasabnya? Waduh, wadih, udah jelas, jawabi wadih gitu kan.
Terus tanya lagi, udah taruh jatuh, udah selesai. Kalau ini nggak usah dibahas. Nah, selanjutnya pembatal nasab itu Yasin Kalidari sama Audah Al-Ukaili. Ini dia berbasis. Kalau At-Turbani awalnya membatalkan nasab Ba'alawi itu karena nasab Ba'alawi itu mencangkok dari nasab Al-Ahdal gitu kan. Tapi nanti kita bahas. Nah, kalau Yasin Kalidari sama Audah Al-Ukaili ini berbasis Sajarah Al-Mubarakah gitu. Nah, ini udah dibahas. Sekarang ketidakkonsistenannya bagaimana? Ini contoh. Di sini ada, ini pakai hasar kan, jumlah ismiyah. Lihat, ini ada At-Tahzib. At-Tahzib mengatakan anaknya Muhammad Al-Bathani, Al-Bathani itu 7 ya? 7 ya, sini 7. Yang sini 6 ya, 6. Al-Majdi 6. Ini jumlah ismiyah semua loh di atas. Al-Fahri 6, tapi Sajarah Mubarakah 7. Padahal ini kan udah nggak boleh lagi ditambah-tambah. Tapi kenapa kok di Sajarah Mubarakah nambah? Berarti kan nggak konsisten dia. Ya kan? Kalau mau memang itu jumlah ismiyah hasar, sudah harusnya ngikut kepada ulama yang terdahulu. Kalau memang 6 dong. Tapi tambahin 7. Yang lebih dahsyat lagi begini. Coba lihat. Selanjutnya Abdullah bin Ali Al-Hasan bin Zaid keturunannya dari Ahmad. Hanya satu Ahmad kan? Ini At-Tahzib. Ditambah sama Sajarah Mubarakah. Ada 2. Ada Abdul Azim dan Ahmad. Kan nggak konsisten di sini. Dahsyat lagi nih. Ini yang lebih dahsyat. Bahwasanya Abdul Azim bin Abdullah bin Ali bin Hasan bin Zaid tidak memiliki keturunan. Itu di Tahzib. Di Sajarah Mubarakah ada keturunannya dari Muhammad. Udah dibilang tidak ada keturunan. Wah, itu udah bukan lagi hasar, itu udah hasud. Tapi ditimbulkan lagi sama Sajarah Mubarakah. Jadi memang dari sisi kredibilitas, dari sisi kritik intern, ini sudah tidak bisa digunakan, ya tidak bisa diandalkan, tidak bisa dijadikan patokan untuk membatalkan, karena memang dari sisi isinya dia tidak konsisten. Atau begini, jumlah ismiyah itu tidak mutlak, bukan sesuatu yang mutlak, tapi aglabiyah. Jadi bisa aja gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya. Saya nggak tulis bahasa Arabnya. Ini pembatal nasab namanya Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Apa benar dia membatalkan nasab Ba'alawi? Ternyata tidak. Ada pertanyaan. Ini di dalam kitab Al-Ba'is ala Syarhil Hawadits. Ini Anda ada pertanyaan, Anda berbicara tentang keluarga Bani Alawi dari Ahlul Bait dan menyatakan bahwa mereka hanyalah sampah, itu tidak berharga. Apakah ini berarti bahwa mereka tidak memiliki silsilah ke Imam Ali dan bahwa klaim mereka tersebut tidak sah? Jawabannya apa? Aku berbicara tentang penduduk Sa'dah dan menyebut mereka sebagai Alawi, bukan Ba'alawi. Sa'dah ini kan Zaidiyah. Huti itu dari sana semua. Huti, Zaidiyah. Jadi bukan Ba'alawi. Tetapi walaupun dia tidak membatalkan Ba'alawi, tapi dia syak. Sampai dia syak ini. Tapi ya dia syak gitu dengan Ba'alawi. Kenapa? Dalilnya ya dalil Quraisy itu nanti di akhir zaman itu ya yang akan cepat punah itu bangsa Quraisy. Tapi kenapa Bani Alawi itu makin banyak di akhir zaman? Nah, dia syak di situ. Nah, insya Allah nanti kita jawab lah yang begini-begini. Anak punya ide menjawab lagi nih, bikin buku lagi untuk ini. Untuk apa? Alasan-alasan pembatal nasab. Insya Allah kita keluarkan lagi. Itu dari Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga. Sembrono dalam mengambil kesimpulan. Nah, ini yang diminta tadi. Apakah Imam Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramut? Ini pertanyaan sebagian dari 12 pertanyaan untuk Robito.
apakah Imam Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramut? Itu kan. Kenapa? Karena yang mengatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut itu di bukunya Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran. Nggak ada selain dia. Padahal kalau kita lihat di Jauhar Safaf tuh ada. Jadi sebelum Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran udah ada. Ya kitab yang mengatakan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa. Terus ya berkelit lah gitu kan, atau berdalil enggak, Imam Ahmad itu tidak hijrah ke Hadramut, dia ada di Madinah. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Imam Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad di Madinah, di Suraya itu. Jadi nggak mungkin dia ketika kita cek ini siapa ini Ahmad bin Isa Al-Alawi min walad Ja'far, Ali bin Ja'far ini. Nah ternyata kan banyak nama itu sudah dirinci. Saat itu di awal saya mengatakan ini Ahmad bin Isa bin Zaid. Kenapa? Karena yang ke Madinah hanya dia. Ahmad bin Isa yang lain itu tidak pernah ke Madinah. Gitu. Ada di Kufa. Nah, itu dipermasalahkan lagi. Gitu kan, dipermasalahkan karena Ahmad bin Isa bin Zaid bukan dari Ali bin Ja'far. Alhamdulillah ketemu nama Ahmad bin Isa bin walad Ali bin Ja'far, yaitu Ahmad bin Isa bin Ali bin Ja'far. Jadi bukan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad. Satu itu ya. Yang kedua, kalau memang dia ketemu, kan Imam Ali Al-Hadi itu meninggalnya 254 Hijriyah. Sedangkan kalau yang dibilang Haji Imad itu dia Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad, dia lahir tahun 260 Hijriyah. Masa sih orang yang belum lahir 6 tahun meninggal, dia baru lahir ketemu? Kan nggak mungkin. Malah di kitab Al-Imam Muhajir itu lahirnya 273. Oke deh, anggap ada kitab katanya yang 240. Ya anak belum dewasa, baru kecil, nggak mungkin itu. Jadi kalau memang kesimpulan beliau itu yang ketemu itu Imam Ahmad bin Isa, ya sembrono dia dalam mengambil kesimpulan. Silsilah Ba'alawi mencakok dari silsilah Bani Ahda. Ya bagaimana bisa? Silsilah Ba'alawi sudah eksis di abad 8. Sedangkan silsilah Bani Ahda baru muncul di abad 9 di kitab Tuhfatul Zaman. Kita udah ada di As-Suluk. Jadi nggak masuk akal lagi. Nah ini salah satu alasannya At-Turbani sebenarnya dalam membatalkan, tapi dia sudah rujuk. Kitab Abdul Imam ini yang jarang diangkat. Karena kalau diangkat katanya mau dibantai. Ya sekarang bantai dah. Kitab Abdul Imam dikatakan palsu karena penulisnya lahir tahun 199 Hijriyah. Sedangkan di cover bukunya tahun 478 Hijriyah. Nah, sebenarnya yang wafat tahun 199 itu kakek dari penulis. Dia rupanya lewat itu. Membacanya lewat. Namanya Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, bukan tahun wafatnya penulis yang namanya Muammar Yahya bin Muhammad Toba-Toba. Nah, ini nggak logis semua apa yang disampaikan. Oke. Sebenarnya ada lagi beberapa gitu ya. Dari sisi ada nggak kitab abad 5, 6, 7? Ya kan nggak harus kitab, manuskrip sudah ada, bisa dibaca nanti di buku yang baru di launching. Apalagi misalkan kuburannya Imam
Ahmad bin Isa. Nggak ada kuburan Imam Ahmad bin Isa di Hadramaut. Itu kalau menurut Al-Jauhar Sapap itu kan, kalau mereka bilang itu cuman cahaya datang, itu nunya apa sih? Ya kira-kira lah ada di situ. Gitu. Lah kalau kira-kira, apakah nanti dibilang fiktif Imam Ahmad bin Isanya? Kita bandingkan saja dengan Jamaluddin Husain, kakeknya Wali Songo. Ada di mana kuburannya? Yang pasti di mana kira-kira? Apakah kalau memang bermasalah itu kuburan, orangnya fiktif? Enggak. Lah kalau fiktif selesai Wali Songo, fiktif semua itu. Nah itu 12 pertanyaan untuk Robito yang sebenarnya kita sudah tulis di dalam buku ini. Kita udah tulis nih. Nanti tinggal dibaca saja. Kalau dijelaskan nih panjang. Oke, sekarang mengapa sih masyarakat terpengaruh? Gitu. Satu, karena memang daya kritis dan rasional terhadap informasi mungkin minimal, tidak berfungsi, gitu ya. Apalagi sekarang zamannya zaman post truth gitu. Jadi apa-apa yang sesuatu yang negatif, yang hoax diulang-ulang bisa jadi benar. Apalagi sekarang ada media, jadi enak gitu kan. Yang kedua, literasi masyarakat memang rendah gitu ya. Literasi membacanya kan rendah di bidang nasab. Ya mau ngapain sih baca-baca nasab Ba'alawi kalau memang nggak ada kasus ini. Dulu mana ada yang baca-baca nasab Ba'alawi? Nggak ada. Yang mempelajari itu nggak ada. Tapi alhamdulillah, atau cara berpikir masa tentang Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPO OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal